kreasi karya dekoratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo putra-putriku kelas 3 MI Krishna, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan, serta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, SBDP untuk semester ini, maaf ya, Pak Nur baru buat sekarang. Kemarin maaf Pak Nur belum sempat. Tapi insya Allah ini nanti kalian harus memahami materi yang selanjutnya. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari selalu diberikan kemudahan, kelancaran, serta kita semua dapat mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Allahumma amin. Nah, baik anak-anak, silahkan dibuka buku kalian, Bu Pena 3C halaman 56. Nah, seperti yang Pak Nur sebutkan pertama tadi, judul kita hari ini mempelajari tentang kreasi karya dekoratif. Nah, kalau di semester 1 kemarin kita membahas tentang gambar dekoratif, ya. Sekarang kita membahas tentang kreasi karya dekoratif. Maksudnya kreasi itu gimana toh? Nah, kreasi itu artinya kalian berarti menerapkannya pada suatu benda atau mengapresiasikannya atau mewujudkannya pada suatu karya, ya. Itu. Nah, Pak Nur jelaskan terlebih dahulu atau refleksi tentang dekoratif, ya nak ya. Oke, dekoratif. Dekoratif itu artinya menghias, dekorasi. Biasanya kalian sering mendengar kata-kata ini, ya. Di kelas 1-2 pun materi ini juga sudah pernah dijelaskan. Nah, tapi kalau di kelas 3 ini kalian lebih detail untuk mempelajarinya. Karena apa? Karya seni dekoratif itu, ya, seperti semester ke-1 kemarin memiliki 4 unsur, nak, ya. Memiliki 4 unsur. Dan apa saja unsurnya? Nah, Pak Nur terangkan, ya. Baik, sebentar. Ini anak ya, 4 unsurnya. Kalian harus ingat dan kalian harus hafal dan harus mengerti maksud dari 4 unsur ini. Yang pertama yaitu titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat warna. Nah, titik merupakan partikel terkecil ketika kita akan membuat suatu karya seni. Nah, kenapa kok kecil, dikatakan kecil? Seperti kalian menggoreskan atau menyentuhkan pensil, ya, satu titik itu salah satu unsur karya dekoratif. Karena awal dari garis itu adalah titik. Kalian membuat titik dulu, ya, menyentuhkan dua benda, pensil dan kertas itu, sehingga membentuk buktinya yaitu titik. Terus unsur yang kedua itu garis. Nah, garis ini merupakan sambungan dari banyak titik atau goresan dari banyak titik pada suatu media. Nah, garis ini juga ada banyak jenisnya, nah, ya. Yang pertama vertikal, 2 horizontal, 3 zigzag, 4 gelombang. Nah, vertikal itu garis berdiri, ya, garis berdiri. Kalau horizontal itu tidur. Kalau garis horizontal itu tidur, ya. Ingat bedanya, vertikal berdiri, horizontal itu tidur, ya. Tuh. Terus zigzag. Zigzag itu seperti garis itu loh, nak, lambang PLN, listrik, ya. Itu kilat, ya, lambang itu zigzag. Terus garis gelombang, ya. Garis gelombang itu seperti kalian bentuk gelombang atau ombak di laut atau membentuk awan di langit. Nah, terus ada juga garis lengkung. Lengkung ini artinya garis setengah lingkaran atau bengkok, ya, itu. Nah, terus unsur yang ketiga itu bidang. Bidang merupakan sambungan dari garis yang membentuk suatu benda, ya. Contoh bidang apa saja? Bujur sangkar atau persegi, lingkaran, persegi panjang, segitiga, segi 6, banyak sekali, ya. Tuh. Terus unsur yang terakhir itu yang keempat, warna. Warna ini merupakan unsur yang paling ditunggu. Karena kenapa? Ini adalah unsur untuk memperindah suatu karya seni, ya.
warna ini mewujudkan bagaimana suasananya, ya, bagaimana apa ya, sifatnya gambar itu bisa dilihat dari warna, cerah, gelap, atau terangkah gitu ya. Nah, anak-anakku, nah, pada materi kreasi karya seni dekoratif ini kalian tidak perlu untuk mengerjakan soal, tapi Pak Nur ingin kalian mempelajari materi ini dengan baik. Dibaca bukunya Bu Pena itu subtema 3 ya, itu. Nah, kalian harus membaca terus memahaminya ya. Dan Pak Nur pengen untuk tugas minggu ini ya, kalian mohon dibuka bukumu halaman 57. Halaman 57 ya. Di sini ada contoh atau langkah-langkah kegiatan mewujudkan atau menerapkan karya seni dekoratif ya. Ini membuat apa toh, Pak? Oh, ini adalah membuat kotak pensil ya, membuat kotak pensil dengan hiasan karya seni dekoratif. Nah, caranya bagaimana, Pak? Kalian nanti bisa baca ya, halaman 57. Nah, dan di sini Nak, biar kalian lebih mudah, ini salah satu contoh dari karya seni kakak kelasmu dulu ya. Ini merupakan salah satu contoh penerapan karya seni dekoratif atau kreasi karya seni dekoratif dalam kotak pensil ya, digunakan untuk menghias kotak pensil. Nah, awalnya Nak, yang perlu kalian persiapkan yaitu yang pertama, kalian nggak perlu beli bahannya, cari ya. Nih, kaleng bekas, boleh kaleng apa saja, terserah, kaleng permen, kaleng susu ya, itu dicari terus dibersihkan. Nah, biasanya kaleng itu kan sisi-sisinya atas sama bawah ini kan tertutup, yang atas tolong dilubangi ya, dilubangi. Karena ini agak sulit, boleh kalian minta bantuan oleh orang tua, bisa minta bantuan ke ayah atau kakaknya ya. Tuh. Terus setelah itu ya Nak, ini kalian bersihkan. Nah, kalian ukur Nak, kalian ukur ini tinggi sama lebarnya, tinggi sama panjangnya ya, sama panjangnya sini. Nah, fungsinya apa Pak? Nah, nanti tinggi dan lebar itu, nah, untuk dipotong pada garis ini ya. Nah, setelah kalian nanti memotongnya sesuai dengan tinggi dan panjang ini, kaleng ini, kalian nanti bisa mepaskan ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, bisa menyesuaikan dengan kalengnya. Nanti berarti lebar dan panjangnya segini, kalian potong segini. Nah, itu. Nah, ini tapi jangan kalian tempel langsung di kaleng. Kalian hiasi dulu dengan garis dan bentuk-bentuk bidang atau titik-titik. Terserah kreasi kalian bagaimana ya, terserah. Terus jangan lupa dihiasi dengan warna. Boleh kalian menggunakan krayon, pensil warna, atau spidol ya Nak ya. Itu setelah tadi sudah dihiasi dan diwarnai dengan bagus ya. Nah, silahkan kalian tempelkan, terserah menggunakan lem boleh, menggunakan double tip boleh ya. Tuh, ditempelkan dengan rapi ya Nak, dipaskan sesuai dengan sisi-sisi atau tinggi dari kaleng ini ya. Itu. Nah, setelah itu kalian tempelkan seperti ini ya. Nah, setelah jadi, nah, contohnya seperti ini dan ini ya. Ini dari kaleng permen Fox ya. Silahkan boleh juga dari kaleng susu ya. Itu tidak usah terlalu besar, nggak usah pakai kaleng cat atau yang terlalu besar ya. Yang kecil-kecil atau sedang seperti ini aja ya. Itu nanti tolong kalian foto, kirimkan hasil tugas kalian ke wali kelas kalian masing-masing. Itu ya Nak ya. Nah, dan ini Pak Nur tidak menuntut harus pakai gambar ini, tidak, sesuai kreasi kalian dan warna kalian masing-masing sesuka kalian
ya. Itu. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini seperti itu ya nak ya. Semoga bermanfaat. Terus jangan lupa di rumah ibadahnya tertib, jaga kesehatan, jaga kebersihan ya nak ya. Oke, baik, Bapak akhiri. Bila ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.